Dengarkan ini baik-baik. Hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran mampu membuat kamu tidak mampu mencintai sepenuhnya. Tapi sebaliknya, kesadaran sejatinya adalah cinta tanpa syarat. Dia memberikan tanpa mengharap kembali. Dia tidak mengikat dan tidak memenjara, melainkan merawat dan membiarkannya berkembang. Cinta itu tidak pernah memberi rantai untuk mengekang, tapi memberi sayap untuk terbang. Dengan kesadarannya akan momen saat ini, di sini, sekarang, kamu bisa hidup secara alami. Artinya, kamu tidak melawan kehidupan, melainkan mengalir bersama kehidupan itu sendiri. Dia tidak sibuk menilai apakah sesuatu itu baik, buruk, benar atau salah. Kalau kamu sampai pada kesadaran akan saat ini, tidak ada lagi tegangan dan penderitaan dalam hidup. Apapun yang kamu lawan, pasti akan muat. Apapun yang kamu tentang dan tolak, justru semakin menguasai kamu. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan segala sesuatu ada secara alami, justru kamu tidak akan mengalami ketegangan dan pertentangan. Kalau kamu tidak menolak apapun, maka kamu akan bisa mencapai kemurnian dan kejernihan pikiran, juga kedamaian hati. Kamu juga sering melihat orang-orang yang suka menjajah orang lain. Mereka ingin dipatuhi, mereka ingin dihormati. Mereka seringkali bersembunyi di balik agama. Mereka juga suka memanfaatkan orang lain guna memuaskan diri mereka, guna memuaskan arogansi dan keserakahan, ambisi serta keinginan mereka. Orang-orang semacam ini hidup dalam penderitaan yang besar, tapi mereka tidak sadar. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka tidak hidup dengan kesadaran. Kesadaran mereka masih tidur. Mereka hidup dengan pikiran. Mereka lemah dan menderita, maka mereka harus menindas orang lain. Dengan harapan menindas orang lain, penderitaan mereka akan berkurang. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka semakin menderita. Banyak juga orang yang mengalami kecanduan, seperti kecanduan narkoba, alkohol, seks bebas, shopping, dan semacamnya. Mereka seolah tidak dapat hidup jika tidak memuaskan kecanduannya akan keserakahan ego. Kecanduan berakar pada penderitaan dan berakhir pada penderitaan juga jika dipuaskan. Akar dari kecanduan adalah ketidakmampuan untuk hidup di saat ini, di momen ini, di sini, sekarang. Orang menjadi kecanduan untuk mengobati luka akibat masa lalu. Sebagian orang menjadi kecanduan juga karena dia cemas pada masa depannya. Saat dia melepaskan masa lalu dan masa depannya, dia akan bisa memasuki kesadaran saat ini. Di detik itu, kecanduannya akan hilang. Banyak orang juga mencari Tuhan di luar dirinya. Itu keliru. Tuhan ada di dalam setiap sanubari manusia. Bahkan Tuhan sudah berfirman dalam kitab suci bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu. Artinya, Tuhan itu ada dalam diri setiap manusia. Tuhan ada dalam kesadaran setiap manusia. Tuhan ada di saat ini. Sekarang, apa yang tidak tidur saat kamu tidur? Dia yang tidak tidur dan tidak mengantuk. Sekalipun kamu tidur, dia tidak tidur. Apa yang tidak tidur dalam diri kamu? Saat kamu tidur, dia selalu terjaga. Mau tahu jawabannya? Nafas. Ya, Tuhan ada dalam nafas kamu. Karena nafas tidak pernah tidur sekalipun kamu tidur lelap. Saat kamu tidur, kamu masih bernafas kan? Tuhan ada di saat ini. Segala ritual dan aturan agama hanya ada untuk membantu kita menemukan Tuhan di dalam hati kita. Itu semua hanyalah alat, itu semua hanyalah kendaraan. Tidak boleh menjadi tujuan utama. Justru tujuan utama kita adalah Tuhan, bukan agama itu sendiri. Di dalam kesadaran akan saat ini, di sini, sekarang, kita akan menemukan surga. Surga itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, swarga loka, nirvana, heaven, paradise, atau apapun itulah sebutan istilahnya. Tuhan dan kebahagiaan yang sejati adalah surga. Surga itu sendiri adalah Tuhan. Ketika kita sadar sepenuhnya akan saat ini, di sini, sekarang, kita akan berhenti berpikir, kita berhenti menilai, kita berhenti cemas akan masa lalu dan masa depan. Kita akan sepenuhnya sadar pada keadaan itu
kita akan menjadi cinta itu sendiri. Cinta sejati seperti matahari. Dia bersinar untuk semua tanpa terkecuali. Tidak akan ada satu butir beras atau nasi jika tidak ada matahari, karena tidak akan ada proses fotosintesa. Cinta yang sejati diberikan untuk semua makhluk, semua yang ada di alam semesta tanpa terkecuali. Cinta yang sejati dapat diperoleh jika orang hidup di momen saat ini, di sini, sekarang. Cinta sejati berakar pada kesadaran. Dia tidak dapat hilang, dia tidak bisa diambil dan dirampok. Orang yang hidup di saat ini dengan kesadarannya berarti hidup secara otentik. Dia tidak memiliki kepalsuan atau kepura-puraan. Dia tidak memiliki kemunafikan. Dia tidak takut akan penilaian dan definisi dari orang lain. Dia sepenuhnya bebas, merdeka, damai, dan tenang. Lalu dia bisa memberikan kedamaian dan cinta pada orang lain dengan tulus. Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan, tapi sejatinya kebahagiaan tidak pernah bisa dicari. Kebahagiaan tidak datang dari pencarian. Orang yang mencari kebahagiaan justru tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya muncul jika orang hidup dengan kesadaran akan saat ini. Kesadaran ini sudah ada dalam diri setiap manusia. Dia tidak bisa hancur, dia tidak bisa diambil orang lain, dia tidak bisa musnah. Dunia adalah cerminan dari kesadaran. Sejatinya tidak ada perbedaan antara kesadaran dan dunia. Keduanya adalah satu dan sama. Pikiran dan bahasa yang memisahkan keduanya. Tapi banyak orang lupa dengan kesadarannya. Mereka sibuk dengan pikirannya. Mereka sibuk menganalisis, menebak, merencanakan, dan mencemaskan segalanya. Saat pikiran ditunda dan dihentikan sebentar, kesadaran akan muncul, yaitu kesadaran saat ini. Kalau kesadaran dicapai, maka dunia tidak lagi memiliki masalah dan penderitaan. Lalu, apakah pikiran harus dibuang? Apakah kita harus berhenti berpikir? Berhenti berpikir tidak mungkin dilakukan, karena berpikir adalah bagian dari kodrat manusia. Fitrah manusia diberikan pikiran. Tapi pikiran tidak boleh menguasai manusia. Jangan sampai pikiran menjadi majikan bagi manusia. Tapi kesadaranlah yang harusnya menjadi tuan bagi manusia. Manusia adalah kesadaran itu sendiri. Ini lebih luas dari pikiran. Pikiran digunakan seperlunya aja untuk memenuhi kebutuhan praktis. Selebihnya, manusia perlu belajar untuk hidup dengan kesadaran akan saat ini. Lalu dia akan menemukan kebebasan yang sejati. Terakhir, sebelum saya akhiri video ini, sekarang kita sebagai manusia harus merubah cara hidup kita mulai dari sekarang. Kita harus melakukan revolusi hidup. Kita harus belajar untuk menjaga jarak dari pikiran kita. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan kesadaran akan saat ini, di momen ini, detik ini juga, di sini, sekarang, di dalam diri kita. Karena hanya dengan inilah kita bisa hidup dalam hubungan yang damai dengan segala hal yang ada di semesta ini. Hanya dengan kesadaranlah kita bisa mencapai puncak kehidupan yang sejati. Semoga video ini mampu merefleksikan kesadaran, mampu membangkitkan atau membangunkan kesadaran kita yang selama ini tertidur. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Jangan lupa sadar.